menjelaskan manfaat benda langit di siang hari dan malam hari. Pada kegiatan pembelajaran, siswa menyebutkan benda-benda langit yang terlihat pada siang hari. Yang kedua, siswa menyebutkan benda langit di malam hari. Yang ketiga, siswa menuliskan bentuk-bentuk benda langit di siang hari dan malam hari. Pada penilaian, kami menuliskan lisan dengan tulisan. Maaf alokasi waktunya kelupaan tadi. Saya menuliskan di sini waktunya 4 kali 35 menit. Alat dan sumber bahan, buku paket, dan alam semesta. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ada titik daftaran, silakan. Langsung saja Bu ya, kalau waktunya. Pertama temanya processable, kalau sudah di bawah ya di bawah saja, kalau sudah di atas ya atas saja. Terus 2 kali ya. Terus yang kedua, itu ada yang ketiga, kalau salah saya, ketiga dengan tempat menjelaskan bentuk. Berbicara masalah bentuk, yang sampai ketika belajar Ibu menjadi statis. Paham maksud saya? Bentuk bulan itu tidak selamanya beda. Jadi kalau ada jawaban siswa stabil seperti ini, itu jangan pernah mengatakan itu salah, karena ini adalah menurut pengamatan, menurut penglihatan siswa. Jadi jangan sampai ada penekanan bulan itu selalu bulat, sedangkan anak-anak selalu melihat yang tidak pernah bulat, mungkin nggak pernah lihat bulan yang bulat, sehingga dia dengan itu terjadi kontrasi. Jadi itu nggak ada bentuk yang statis, bisa jadi bentuknya stabil, bisa jadi bentuknya bulat dan seterusnya. Ya, saya cuma menekankan ke Ibu ketika mengajar jangan sampai ada bentuk yang Ibu bilang inilah bentuk bulan kalau malam hari itu tidak. Biarkan siswa yang menyebutkan. Ini kan ada di kalimat siswa menyebutkan benda langit di malam hari. Belakangnya menjelaskan bentuk benda langit pada malam hari. Nah, ketika posisi Ibu menetralisir dengan ada pemilikan siswa untuk mengatakan bulan itu selalu belajarkan dia. Saya kira itu saja, semuanya sudah bagus. Bagus untuk KW16 2 ya. Ini ya KW16 2. Rayonnya ya bagus untuk kita istirahat dulu. Sebelum istirahat nanti coba Ibu hitung ya, 8 ditambah itu kan 8 kali 35 kan, 8 ditambah 2 jadinya 10 ditambah 6 16 ditambah 2. Nah sekarang kita modifikasi kelompoknya Bu. Yang pertama itu ada SK Bu ya, kelompoknya jadi seperti ini. Nah di sini ditulis contoh untuk kelompok yang ini. Contoh untuk kelompok yang ini kan matematika, ya kan? Tulis SK-nya. Setelah ditulis, terus di bawahnya ada pelajaran KTK. Juga ditulis SK-nya. Sudah? Sudah Ibu? Sudah. Terus ini kita menganggap satu hari itu 2 pelajaran. Nah nanti kalau di prakteknya 3 pelajaran, Ibu tinggal tambah lagi mata pelajaran selanjutnya. Sudah Ibu ya? Paham maksudnya? Paham ya? Nah, atau di sini langsung aja SK tadi. SK tadi. Nah di bawahnya sini SK. SK-nya apa? Tulis nomor kalau ada nomor, terus ditulis KD. Ini dimodifikasi. SK ditulis terus KD juga ditulis. Sudah? Terus indikator. Di format Ibu yang kedua apa? Ya, karena sudah digabung sekarang kan yang di atas. Yang ketiga indikator. Nah, indikatornya ditulis lagi. Guru bercerita tentang perlunya air bagi makhluk hidup. Pesan-pesan moral, doa pula. Nah, kira-kira apa? Di sini yang ada kaitannya dengan ini. Pesan moral. Iya. Tentang apa? Bagaimana
tinggal berapa 4. Kita telah melakukan penjumlahan 5 kurang 1. Dan itu sangat-sangat masuk kepalanya. Kenapa? Karena memang itu dilihat, itu dirasakan. Sekarang saya tanya sama ibu, matematika itu kan abstrak ya. 1 itu apa? Saya mau nanya, 1 itu apa? Coba tolong dijawab. 1 itu apa? Gak ada kan jawab. 2 itu apa? Makanya jangan menghadapkan ke anak-anak yang abstrak, gak dapat.